Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimah. Al-ayat hadis sadaqallahu nabi wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika min asyahidin wa syahidin alhamdulillah rabbil alamin. Jemaah masjid al-iman dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama pada hari ini, pada pagi ini panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai detik ini, pagi ini Allah masih eksis dan selalu memberikan nikmat kepada kita semua yang tidak terhingga. Di antaranya nasihat walafiat nikmat berumur yang tinggi belajar nikmat dari Islam ketika kita mampu melangkahkan kaki dari rumah menuju tempat yang mulia untuk sama-sama melaksanakan ta'lim baliru pada pagi ini. Mudah-mudahan langkah kita, niat kita dari rumah menuju masjid ini, pagi-pagi kita berangkat, mudah-mudahan Allah catat sebagai pahala. Amin. Ya Rabbi wassalamu. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan menuju kita di alam Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, para tabi'in. Mudah-mudahan kita semua yang insyaallah yang ada di sini yang insyaallah selalu istiqomah menjalankan perintah dan menjalankan larangan. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan guru-guru kami kali ini, Pak Ustaz Muhammad Latif, Pak Ustaz Karim Bali, Bapak-bapak dari Ketua DKM ya, Alhamdulillah, Bapak-bapak jemaah muslimin yang tidak saya bantu tapi tidak mengantarkan saya kepada beliau sekalian. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk pagi ini kita ada kajian, ada dua sesi, ada dua narasumber. Sesi pertama adalah kajian yang akan disampaikan oleh Kiai dengan tema pemimpin yang menjadi teladan. Sesi kedua disampaikan oleh Bapak Niko, insyaallah dengan tema meneladani pemimpin. Baik, kita simak paparan beliau ini. Mudah-mudahan bagi kita semua ada hikmah, ada pembelajaran, ada ilmu kenapa buat kita. Amin. Baiklah, untuk sesi pertama untuk dengan judul pemimpin yang menjadi teladan oleh Kiai, waktu dipersilakan.
kita teladan. Itu namanya pemimpin teladan yang telah kita tahu dan di ayat Al-Ahzab itu ya, sebagaimana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah dalam gramatika bahasa Arab bisa dibaca iswatun hasanah dengan dibaca kasrah. Oleh karena itu, uswatun hasanah seperti apa sih bentuk konkretnya? Seperti tadi, sebagaimana segala perbuatannya, sabdanya, dan dalam diamnya beliau juga merupakan uswatun hasanah, yang bentuk konkretnya yaitu siddiq, amanah, tabligh, khatalah. Itu bentuk konkret daripada uswatun hasanah itu sendiri. Siddiq, tanpa siddiq mungkin agama ini sudah tidak ada. Karena suatu kunci kesuksesan, suatu kunci bahwa risalah sampai kepada kita ini adalah siddiq itu sendiri. Dilanjutkan dengan amanah, tabligh, khatalah. Tabligh begitu juga. Kalau wahyu datang kepada Rasulullah tidak disampaikan, hal yang tidak mungkin. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya terus dan terus wajib menyampaikan risalah ini kepada utamanya keluarga kita, teman kita, dari tingkat RT terus ke RW, seterusnya yang kita hidupnya sebagai bentuk suatu kewajiban pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan, fatonah, beliau itu cerdas dalam bersikap, cerdas dalam bertingkah laku, cerdas dalam pergaulan, cerdas dalam memimpin, sehingga tidak satu kata pun yang beliau tidak perbuat. Tidak ada suatu perbuatan pun yang beliau tidak sampaikan kepada umat. Itulah bentuk konkret dari uswatun hasanah, merupakan siddiq, amanah, tabligh, khatalah. Selanjutnya dikukuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qalam ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu Muhammad adalah manusia yang berakhlak agung, berakhlak mulia. Itu puncak dari segala siddiq, amanah, tabligh, khatalah. Merupakan suatu kesatuan dalam sifat Rasulullah adalah akhlak yang mulia. Oleh karena itu, lalu bagaimana dengan pemimpin masa kini, pemimpin kekinian? Apakah kita bisa seperti sifat-sifat Rasulullah? Tentunya bisa, walaupun tidak mungkin secara utuh yang dimiliki oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana solusinya? Di dalam usul fikih dikatakan sesuatu yang tidak bisa diperoleh keseluruhan, maka jangan ditinggalkan keseluruhan. Ya sebisa-bisanya kita berjuang menjaga diri kita supaya siddiq, amanah, tabligh, khatalah. Sebisa-bisanya. Tentu kita harus berpegang teguh dengan 4 sifat Rasulullah tadi.
sesuatu yang tidak bisa diraih keseluruhannya, jangan ditinggal keseluruhannya. Seperti sholat zuhur misalnya, kita nggak keburu untuk melakukan sholat qabliyah, ya tentunya bagiannya jangan ditinggalkan begitu. Apalagi memang yang wajib. Lalu kita sebagai pemimpin yang memang pemimpin dari keluarga yang terkecil sehingga RT, RW dan seterusnya, itulah yang perlu kita teladani, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semampu-mampunya, tapi harus minimal yaitu tadi, jangan meninggalkan semua. Lalu bagaimana barometer kebaikan kita, sifat yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, barometernya adalah di keluarga kita. Hadis yang dari Ibnu Majah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Bismillahirrahmanirrahim, khairukum khairun li ahlikum wa ana khairun li ahli. Bahwa kebaikan paling baik di antara kamu sekalian adalah baik dalam keluarganya. Wa ana khairun li ahli. Bahwa saya, kata Nabi Muhammad, adalah orang yang terbaik dalam keluarga saya. Mengapa barometernya adalah keluarga? Karena keluarga itu orang terdekat kita yang kita tidak terus-menerus bisa menjaga image kita. Kita sudah telanjang bulat bahwa tingkah laku kita di rumah tangga kita ya seperti itu. Kalau kita di masjid bisa kita berkalem-kalem, berbaik-baik, menjaga image dan semacamnya, karena untuk kepentingan takut ditelah dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kita bisa berbuat apapun dalam keluarga kita karena kita disitulah karakter watak aslinya kita. Kita bisa sewenang-wenang terhadap istri dan anak kita karena kita merasa punya kemampuan di situ. Kita bisa apa saja karena memang aurat kita sudah bisa terbuka bebas, dalam artian rahasia-rahasia kita bisa terbuka bebas dalam keluarga. Sehingga Nabi Muhammad tepat sekali untuk menjadikan suatu barometer keakhlakan kita semua dimulai dari kalau keluarga kita ada ART, apa namanya, kekerasan rumah tangga itu, KDRT, dan seterusnya kita, Nabi Muhammad itu tidak ada celah atau dicelah oleh para istrinya. Sedangkan istri kita kan biasanya, wah si bapak tuh begini, begitu diceritakan oleh keluarganya kejelekan kita, karena memang kita jelek di keluarga gitu ya. Sedangkan di masjid kita masih bisa berbaik-baik karena tidak selalu bergaul. Pak Jasmiko mungkin memandang saya kena baik karena memang kita masih menjaga jarak, menjaga image supaya kita dipandang baik oleh teman-teman kita. Kalau di keluarga kita sudah full bergaul sehari semalam, di keluarga kita diketahui persis kebaikan dan kejelekan kita. Oleh karena itu, apabila di keluarga terdekat kita dipandang baik, apalagi di luar, pasti kita dipandang baik juga oleh teman-teman. Karena di keluarga itu tidak ada image, tidak ada aurat yang ditutup-tutupi, asli karakter dan watak kita diketahui oleh keluarga kita mereka, oleh anak kita semata-mata karena kepala keluarga nurut anak kita dengan cara semena-mena, nurut apapun, bikin kopi dan semacamnya kita tinggal perintah kepada istri kita. Kalau di masjid kita nurut, kita tolong ambil air aja, kita mungkin harus jaga-jaga dulu kan begitu. Nah itulah watak aslinya. Demikian itu yang bisa saya sampaikan bahwa seorang
sebisa-bisanya kita harus bisa. Mohon maaf segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon dari apa yang disampaikan tadi, tentu tawaran Rasulullah yang perlu kita hidup sebagai umat, baik di keluarga, lingkungan ataupun yang lain. Baiklah, untuk